حي على الفلاح إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده ويقول الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, puji dan syukur sebelumnya dan selayaknya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, syukur yang menjadi pintu pembuka kita bagi kita sebagai manusia untuk Allah Subhanahu wa taala kekalkan segala kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga Allah layakkan diri kita dengan kenikmatan-kenikmatan itu menjadi seorang muslim dan menjadi seorang yang benar-benar menyelesaikan tugasnya di muka bumi ini. Tidak lupa juga teriring sholawat dan juga salam hormat kita kepada Rasul, kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan kita dalam kita sebagai seorang individu, sebagai seorang yang bergerak di berbagai bidang, dan sebagai kita entah di masyarakat atau kita sebagai yang bergerak di berbagai hal. Maka kita patut dan selayaknya untuk mengajak terhadap suri tauladan kita, yaitu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, agar benar-benar dan agar lurus dalam kita bertindak dan dalam kita bersikap. Jemaah-jemaah rahmatullah, sebagaimana yang selalu kita yakini, yang kita percayai, yang kita pahami bahwa yang namanya iman merupakan sesuatu yang paling inti, yang paling dasar, sesuatu yang paling penting bagi manusia adalah iman. Karena siapapun orangnya yang tidak memiliki iman, maka tidak akan masuk surga. Sebagaimana Allah firman Allah, sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan di dalam sabdanya, la yu'minu ahadukum hatta tu'minu, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga hatta tu'minu, sampai kalian beriman. Jadi Allah baru kita diizinkan untuk memasuki surganya manakala kita beriman, manakala ada iman. Apa sih yang lebih mahal dari surga?
sih yang lebih kekal dari surga? Jawabannya tentu tidak ada. Apa sih yang layak untuk kita kejar-kejar? Maka jawabannya adalah surga. Maka jamaah rahimakumullah, Rasul kita sampaikan bahwa ternyata kita tidak akan bisa masuk surga itu kecuali kalau kita membawa iman. Kecuali dengan iman. Untuk itu sudah selayaknya bagi seorang muslim yang tentunya kalau ingin masuk surga, sudah selayaknya bagi seorang muslim dalam kehidupan selama di dunia ini untuk menjadikan iman sebagai sebuah pembahasan yang harus diutamakan. Berbicara apapun, maka iman yang paling diutamakan. Diskusi apapun, maka iman yang harus diutamakan sebelum yang lainnya. Itulah iman. Karena iman yang menjadi fondasi dasar dalam memahami, diizinkannya kita memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, menjadikan iman sebagai perhatian utama, menjadikan iman sebagai fokus utama dalam setiap aktivitas kehidupan kita yang kita jalani, dan tentunya yang paling utama adalah dalam berpendidikan. Tentunya paling utama adalah dalam hal pendidikan. Mengapa? Karena yang melahirkan manusia adalah pendidikan. Makanya iman yang harus menjadi pembahasan paling utama itu, di antara paling penting adalah dalam proses pendidikan. Bagaimana cara mendidik, apa saja yang diajarkan, apa saja yang dipelajari, bagaimana cara memilih guru, bagaimana cara memilih sekolahan, dan seterusnya itu. Semua itu tidak boleh luput dari pembahasan iman. Semua itu tidak boleh luput dari pembahasan iman. Jadi sekali lagi, pembahasan iman yang itu masuk pada tema pendidikan adalah karena pendidikan merupakan ilmu yang akan melahirkan manusia. Karena pendidikan adalah ilmu yang akan membentuk manusia. Karena pendidikan adalah ilmu yang akan merubah manusia. Mau jadi apa manusia, itu disebabkan dilatar belakangi bagaimana manusia itu dididik. Akan seperti apa manusia jadinya nanti, itu disebabkan dilatar belakangi bagaimana manusia ini dididik. Maka kalau melihat manusia ini baik, maka kalau manusia ini baik, yang akan terjadi adalah bumi ini akan menjadi baik. Dan juga sebaliknya, jika manusianya buruk, jika manusianya tidak baik, maka bumi ini akan hancur. Maka bumi ini akan hancur. Dan bagaimana cara memperbaiki manusia? Bagaimana cara membangun manusia? Nah itu harus dengan pendidikan. Dan pendidikan baru akan mampu, pendidikan baru akan berhasil memperbaiki manusia manakala pendidikannya konsep utamanya adalah iman. Manakala konsep utamanya adalah iman. Jamaah rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan
pembahasan iman, kira-kira yang paling dominan di lembaga model seperti apa kalau kita lihat hari ini? Di sekolah-sekolah mana melihat pembahasan iman ini benar-benar diutamakan. Jamaah rahimakumullah, ini kalau pembahasan iman ini tidak diperhatikan, tidak diutamakan, bahkan luput dalam konsep pendidikan, bahkan luput dalam proses pendidikan, dari mulai kita sekolah dasar, sekolah menengah, dan seterusnya sampai di perguruan tinggi, maka yang dikhawatirkan adalah tidak tercapainya tujuan dari pendidikan itu. Yang dikhawatirkan adalah tidak tercapainya proses pendidikan yang benar itu. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, kita mengawali dari proses yang paling dasar, yang paling urgent, yang paling utama untuk merubah segala sesuatu itu adalah dimulai dari pendidikan. Dan pendidikan akan berhasil merubah sesuatu, memperbaiki sesuatu manakala pendidikannya berfondasikan iman. Jamaah rahimakumullah, oleh karena itu, mari kita awali pembahasan iman ini. Kita awali memperhatikan, mengutamakan iman ini. Kita awali dari diri kita dulu, lalu berlanjut di keluarga kita. Kita mulai mengutamakan iman ini di tengah-tengah keluarga kita ini. Dan pembahasan apa yang perlu kita bicarakan, pembahasan apa yang perlu kita diskusikan, yang perlu kita pahami tentang masalah iman ini? Maka salah satunya adalah pembahasan tentang bagaimana iman ini bisa naik dan bisa turun. Termasuk juga pembahasan tentang iman ini bagaimana bisa hadir dan bisa hilang, bisa muncul dan bisa hilang. Karena di dalam proses pendidikan yang dilakukan oleh Rasul Muhammad SAW untuk sahabat, bahkan untuk keluarganya di masa kecil mereka, Nabi benar-benar menanamkan terlebih dahulu iman, sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat Jundub bin Abdullah. Beliau mengatakan, nahnu fityatun hazawirah, kami pada waktu usia belia, fityah itu usia pemuda, usia belum balik, fata'allamna iman, kami ditanami iman, kami diajari iman oleh Rasulullah sebelum fata'allamna Al-Quran, sebelum kami diajari Quran. Bayangkan Bapak Ibu, jamaah rahimakumullah, bahkan sebelum ilmu Quran, bahkan sebelum Quran disampaikan, Rasulullah menanamkan iman dulu. Apalagi sebelum mengajari ilmu-ilmu dunia, ilmu-ilmu yang kita hari ini kenal dengan ilmu-ilmu dunia, entah ilmu sains, entah ilmu bahasa, entah ilmu apapun itu. Sebelum ilmu-ilmu itu, Rasulullah menanamkan ilmu iman dulu, menanamkan iman dulu. Maka oleh karena itu, apa yang perlu kita perhatikan, apa yang perlu kita pahami tentang perkara iman ini?
Yang harus kita perhatikan tentang iman ini adalah yang ini sangat penting bagi kita, yaitu tentang bagaimana iman itu berkurang dan bertambah. Bagaimana iman itu bahkan bisa muncul dan hilang. Apakah iman bisa hilang? Oh jelas. Iman itu bisa meredup, bahkan bisa mati. Nah itu kita perhatikan. Bagaimana kita bisa memperhatikannya? Bagaimana kita bisa memahami indikasi-indikasinya? Yang pertama, perhatikanlah apakah diri kita, apakah orang tua kita, apakah anak-anak kita, apakah istri kita, apakah harta benda kita lebih kita cintai daripada, lebih kita senangi, lebih kita muliakan daripada Allah dan Rasulnya. Coba kira-kira kita bandingkan, kita perhatikan mana yang lebih kita cintai, Allah dan Rasulnya, ataukah diri kita, ataukah nyawa kita, ataukah harta kita, ataukah orang tua kita, ataukah harta benda kita. Karena itu yang mengindikasikan iman kita ini menebal atau menipis. Karena itu yang mengindikasikan iman kita ini naik atau turun. Itu yang mengindikasikan iman kita ini ada apa tidak dalam diri kita. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Bukhari, bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fawalladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku," kata Rasul, "ada di genggaman Allah, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang." Seseorang itu tidak beriman sampai hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Seseorang itu tidak beriman atau tidak sempurna imannya sehingga aku ini ada Rasulullah, sehingga Rasulullah lebih dicintai, lebih dimuliakan, lebih dihargai daripada apa? Daripada bapaknya, daripada anak-anaknya, wan nasi ajma'in, daripada semua manusia. Yang paling dicintai adalah siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka perhatikan indikasi ini. Kira-kira sejauh mana pengaruh dalam iman kita. Jamaah rahimakumullah, maka jika Allah yang mengutus Rasulullah dan Rasulullah SAW sendiri sudah menjadi nomor satu dalam hidup kita, bagi saya Allah dan Rasulnya paling wahid. Bagi saya Allah dan Rasulnya nomor satu. Nah, kalau sudah seperti itu, maka berbahagialah bahwa iman kita sedang ada, bahwa iman kita sedang menebal. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana melihat indikasi iman dalam jiwa kita, dalam diri kita. Yang kedua adalah perhatikanlah apakah kita dalam menerima Islam, dalam kita ini sebagai seorang muslim kan. Nah, sebagai seorang muslim ini kita sudah diperintahkan, kita sudah diwajibkan berbagai kewajiban, berbagai perintah, entah itu sholat, entah itu puasa, entah itu sedekah, zakat, entah itu ibadah haji, entah itu nanti kurban. Ya, kira-kira ketika datang syariat, aturan dari Islam ini ke hadapan kita, bagaimana kita melaksanakannya? Apakah kita tunduk, lapang dada,
semangat atau terpaksa? Atau malah ogah-ogahan? Nah, ini indikasi iman kita. Indikasi ada dan tidak adanya iman kita. Jamaah rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat An-Nur ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama kana qaulal mu'minin. Sesungguhnya jawaban orang-orang yang punya iman. Nah, bagaimana sikap jawaban orang-orang yang punya iman? Idza du'u ilallahi wa rasulihi, apabila Allah dan Rasulnya meminta sesuatu, memerintahkan sesuatu, liyahkuma bainahum, di antara kalian itu. Bagaimana jawaban orang-orang yang beriman? Bagaimana jawaban orang-orang yang punya iman? Maka dia akan menjawab, ayyaqulu sami'na wa ata'na. Ada perintah sholat, sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami patuh dan taat. Ada perintah puasa, kami patuh dan kami taat. Ada perintah ibadah haji, kami patuh dan kami taat. Ada perintah menuntut ilmu, thalabul ilmi fardhah, tuntutlah ilmu, wahai kalian umat Islam, kami patuh dan kami taat. Kalau jawaban kita ketika diminta Allah untuk melaksanakan perintah Allah adalah sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa asoina. Mendengar sih mendengar, tapi dilanggar. Mendengar sih mendengar, tapi tidak mau melaksanakan. Nah, itu indikasi iman kita ini ada dan tidak ada. Indikasi iman kita ini ada dan tidak ada. Kalau seperti apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi dalam surat An-Nur, maka itulah tanda ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya, bahwa sami'na wa ata'na dalam melaksanakan perintah Islam itu, dalam melaksanakan perintah Allah itu, itulah yang mengindikasikan adanya iman dalam diri kita. Karena iman itu adalah as-sabru was-samha. Bahwa iman itu adanya kesabaran dan kelapangan. Tanda adanya iman, ya jamaah Jumat dan semua, tanda adanya iman itu adalah tanda adanya kesabaran. Tanda adanya kelapangan. Sabar dan lapang dalam hal apa? Sabar dan lapang dalam menjemput perintah Allah. Sabar dan lapang dalam menerima keputusan Allah. Sabar dan lapang dalam menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau terpaksa ketika menyambut perintah Allah, kira-kira itu disebut iman atau tidak? Nah, kalau dilihat dari ayat tadi, maka itu tidak menunjukkan adanya iman. Kalau melaksanakan sesuatu yang Allah perintahkan karena terpaksa. Inilah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dua indikasi iman yang bisa kita perhatikan untuk kita, apakah ada dan tidak adanya iman dalam diri kita. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya dengan baik sehingga kita bisa cepat-cepat memperbaiki ketika kita merasa di dalam diri saya tidak ada iman. Di dalam diri saya imannya menipis, maka cepat-cepat kita perbaiki. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Jamaah Jumat rahimakumullah, kalau kita perhatikan generasi awal Islam
yaitu generasi sahabat, generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in. Mereka itu kan adalah generasi emas Islam, generasi paling mulia, generasi paling hebat, yang disebut oleh Rasulullah dengan khairul qurun, sebaik-baik generasi. Khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu generasi sahabat dan generasi tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Generasi tabi'in dan tabi'ut tabi'in. 3 generasi terbaik itu. Mengapa 3 generasi itu dimuliakan oleh Nabi? Mengapa 3 generasi itu begitu dicintai oleh Nabi, begitu dijadikan sebagai generasi terbaik, utamanya generasi sahabat? Kenapa? Karena di generasi inilah yang menjadi titik tekan utamanya adalah iman. Yang menjadi titik tekan utama dalam melahirkan generasi ini, generasi sahabat ini adalah dengan iman. Dan hal itu sebagaimana disampaikan oleh sahabat Jundub bin Abdullah tadi, bahwa mereka mengatakan, para sahabat mengakui bahwa kami ketika di usia muda fata'allamnal iman qabla an nata'allamal Qur'an. Kami diajari iman terlebih dahulu sebelum Quran. Maka kenapa generasi Islam dari generasi ke generasi itu kok semakin menurun, apalagi generasi Islam hari ini ya tidak menunjukkan kemuliaannya sama sekali? Maka diantara sebabnya adalah diantaranya karena menyepelekan iman atau tidak menjadikan iman sebagai fokus utama, sesuatu yang paling diutamakan. Terakhir, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena yang kita pelajari tadi pada khutbah pertama tentang kemuliaan iman, tentang keistimewaan iman adalah sangat berharga, sangat luar biasa bagi kita. Maka mari didiklah anak-anak kita, didiklah keluarga kita. Yang pertama kali adalah iman yang kuat. Tanamkan terlebih dahulu iman yang kuat. Tanamkan keyakinan mereka terhadap Allah dan Rasulnya. Tanamkan kecintaan mereka terhadap akhirat, terhadap surga, terhadap Islam, sebelum kita ajari hal-hal yang lain. Lalu yang kedua, mari kita selalu mendoakan untuk generasi pelanjut kita, karena kita tentunya entah berapa tahun lagi, entah berapa puluh tahun lagi akan tinggal di dunia ini. Yang selanjutnya yang akan menggantikan, yang akan meneruskan perjuangan kita adalah anak-anak kita yang ada di bawah itu. Kalau mau baik anak-anak kita, mau baik generasi-generasi kita, maka kita mulai dari sekarang untuk mendekatkan mereka dengan iman, untuk lebih mencintai mereka dengan agamanya, untuk lebih mendekatkan mereka dengan Allah dan Rasulnya. Sebelum itu, jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma alif baina qulubihim wa aslih dzata bainihim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ihfaz biladana, Allahumma ihfaz li biladina Indonesia aminan mutmainnan wa istiqraraha wa rizqaha wa barakataha wa ulama'aha wa walata umuriha. Allahumma ij'al biladana Indonesia min ahsanil bilad. Ya Allah, jadikanlah negeri ini, negeri Indonesia, sebaik-baiknya negeri. Allahumma ij'al biladana Indonesia min ahsanil bilad.
waj'alha aminatan mutmainnatan ila yaumit tanad wazidna rabi'a ahli zayghi wal fasad. Allahumma akhrijna min barakatil ardi was sama wa baraka lana fiha a'taitana wa qawalatana innaka sami'ad du'a. Allahumma a'izal islam wal muslimin. Allahumma ansur ibadakal muwahhidin. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Allahumma ighfir lana innaka antal ghafurur rahim. Allahumma hdina ila sawa'is sabil. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa aqimssalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an